Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Sulistianingsih, NIM 20191431334, kelas 4D, PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya membuat video ini bermaksud untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan karakter dari Bapak dosen pengampu, Bapak Arizona MPD, untuk membahas tentang apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pendidikan karakter, saya akan membahas tentang bagaimana fenomena karakter bangsa pada zaman sekarang. Fenomena karakter bangsa pada zaman sekarang sifatnya untuk anak-anak tuh anak-anak tidak suka untuk diatur. Kebanyakan anak-anak pada zaman sekarang tidak suka untuk diatur, terus untuk suka membantah, terus kalau misalkan untuk disuruh orang tua pasti ada aja alasannya. Misalkan disuruh ke warung, terus anaknya lagi mainan HP, terus nanti pasti anaknya akan membantah. Kalau enggak, seperti itu. Kalau enggak, nanti anaknya akan bilang nanti. Dan akhirnya nanti nggak jadi. Seperti itu. Kebanyakan anak-anak pada zaman sekarang seperti itu. Untuk terus selanjutnya untuk pergaulan. Untuk anak-anak pergaulan zaman sekarang itu sangat minim. Karena anak-anak pada zaman sekarang kebanyakan di rumah, tidak main. Misalkan kita nostalgia ke zaman anak-anak pada zaman dahulu, itu kebanyakan anak-anak main misalkan lari-larian di luar, misalkan main karet di luar sama teman-temannya, seperti itu tidak kenal apa itu gadget. Untuk anak-anak pada zaman sekarang, kebanyakan anak-anak itu main di rumah, mainan gadget dari pagi sampai malam. Mainan gadget, mainan aplikasi-aplikasi yang tidak baik untuk anak-anak. Misalkan aplikasi TikTok, aplikasi Facebook, aplikasi Instagram. Anak-anak pada zaman sekarang dia mempunyai aplikasi-aplikasi tersebut, mempunyai aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan. Terus mungkin sekarang tidak ada jangka umur untuk login untuk aplikasi TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi anak-anak tuh mempermudah untuk masuk dan melihat apa isi-isi yang ada di dalamnya. Misalkan pada aplikasi TikTok. Pada aplikasi TikTok kalau enggak Facebook, itu kebanyakan ada seperti isinya seperti video porno, terus video kekerasan. Itu tidak baik untuk dilihatkan untuk anak-anak peserta didik, untuk anak-anak ibaratkan anak-anak masih kecil lah, seperti itu, masih di bawah umur. Kalau video porno itu tidak bagus untuk anak-anak yang pasti. Terus untuk video kekerasan, anak-anak semuanya pasti apa yang dilihat itu akan dicontohkan. Jadi ketakutan itu misalkan dia habis lihat lagi ada berantem di aplikasi tersebut, nanti dia akan menirunya di dunianya dia, nanti dia akan menirunya apa yang dia lihat. Kebanyakan anak-anak seperti itu. Jadi apa tugas kita sebagai orang tua dan guru? Pertama, kita akan bahas peran guru dalam pendidikan karakter peserta didik. Peran guru dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia sekolah adalah sebagai model atau contoh bagi anak sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar dan sebagai pelajar. Itu adalah peran guru untuk dalam pendidikan karakter. Terus apa sih peran orang tua untuk pendidikan karakter tersebut? Jadi peran orang tua adalah membantu guru untuk mendidik dan memberdayakan potensi anak-anaknya itu sendiri guna membangun karakter pribadinya untuk anak-anaknya itu sendiri. Seperti itu. Misalkan kalau sekarang kan lagi pandemi,
Anak-anak kan kebanyakan, bukan kebanyakan, anak-anak kan sekarang kan lagi belajar online. Nah, anak-anak itu nggak bisa, untuk anak-anak tuh nggak bisa untuk belajar sendiri. Jadi, peran orang tua harus membantu anaknya untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Dia nggak mungkin mau mengerjakan itu sendiri, dia tidak bakal mengerti. Kita sebagai orang tua harus memantau anaknya untuk belajar. Misalkan memang orang tuanya tidak bisa, orang tuanya bisa menanyakan itu ke guru. Tapi kalau muridnya belajar sendiri, dia nggak akan berani untuk menanyakan sesuatu kepada guru. Seperti itu. Kalau misalkan orang tuanya memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sebaiknya anaknya dibawa ke tempat les atau ke tempat bisa ke tempat bibinya atau ke tempat siapa untuk mengajarkan anak-anak tersebut, karena pembelajaran yang sudah dikasih itu tidak akan masuk ke otaknya untuk masuk ke otaknya anak-anak itu tersendiri. Jadi kayak percuma aja sekolah online tapi tidak tahu apa-apa, seperti itu. Misalkan anaknya nanti bisa nyontoh, misalkan anak-anak pada kelas 4 kan sudah mengerti menyontek-nyontek seperti itu ya. Misalkan anak kelas A, misalkan ini peserta didik A ya. Peserta didik A minta jawaban oleh peserta didik B. Nah, peserta didik A memang mendapatkan jawaban, tapi dia tidak tahu apa itu isi dari jawaban tersebut. Dia tidak tahu cara-caranya kok bisa ini, kok bisa itu. Nah, itu karena dia mencontek temen yang C ini, tapi dia nggak tahu ini tuh apa jawabannya, seperti itu. Jadi, peran yang paling penting untuk karakter peserta didik adalah saling bekerja sama antara guru dan orang tua untuk anak-anaknya biar bisa mempunyai kepribadian yang jujur, tanggung jawab, mematuhi negara, sholat, seperti itu. Jadi tugasnya adalah untuk mendampingi anak-anak biar mengerti apa yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.